Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Fernando dengan NIM 1312105 dari Universitas Katolik Muda Jepang, program studi pendidikan matematika sistem. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan dan mempromosikan 3 wujud kebudayaan yang ada di Kabupaten Timur Tengah. Kebudayaan yang pertama adalah alat musik keong dan leko boko dari daerah Nusa Tenggara Timur, atau lebih tepatnya jenis alat musik tradisional yang satu ini berasal dari suku Dawan Timur. Alat musik gesek tradisional ini terbuat dari kayu, sedangkan bagian yang digunakan sebagai penggeseknya terbuat dari ekor kuda yang telah dirangkai menjadi sebuah ikatan pada kayu gesek yang berbentuk seperti busur. Dawai dari alat musik gesek tradisional heo ini terbuat dari usus kus-kus yang telah dikeringkan. Alat musik gesek tradisional heo ini memiliki 4 dawai yang masing-masing diberi nama. Dawai pertama atau paling bawah, tain moni, artinya tali laki-laki. Dawai yang kedua, tain anak, artinya tali anak. Dawai yang ketiga, tain veto, artinya tali perempuan. Dan dawai yang keempat, tain enak, artinya tali induk. Dawai pertama bernada sol, dawai kedua bernada re, dawai ketiga bernada la, dan dawai keempat bernada do. Instrumen alat musik heo dimainkan dengan cara biasa. Alat musik leko boko. Leko boko atau bijol adalah alat musik petik yang menyerupai rebab. Meski menyerupai rebab, bahan baku pembuatan alat musik ini sangatlah berbeda. Alat musik ini terbuat dari labu hutan sebagai tabung resonansi, bagian untuk merentangkan dawai menggunakan kayu. Dawai pada alat ini menggunakan usus kus-kus dengan jumlah dawai sama dengan heo, yaitu 4. Nama-nama dawai pada alat musik ini sama seperti ada pada alat musik heo. Pada masyarakat Dawan, alat musik heo ini berfungsi sebagai pengiring lagu pada saat pesta adat dan juga sebagai hiburan pribadi. Penggunaan alat musik ini selalu berpasangan dengan alat musik heo pada saat pertunjukan, sehingga di mana ada heo, di situ pasti ada leko. Dalam penggabungan ini, leko berperan sebagai pemberi harmoni, sedangkan heo berperan sebagai pembawa melodi atau kadang-kadang sebagai pengisi atau filter. Cara pewarisan wujud kebudayaan alat musik heo dan leko boko sebagai wujud kebudayaan artefak yaitu yang pertama, melestarikan alat musik heo dan leko boko bisa dengan mengenalkan kepada setiap generasi muda penerus bangsa, seperti mengadakan pertunjukan musik tradisional dengan kemasan yang menarik, agar generasi muda dapat tertarik. Yang kedua, mempelajari musik tradisional heo dan leko boko. Melestarikan musik tradisional dengan mempelajarinya di sekolah, implikasi bagi pendidikan formal yang dapat menambah pengetahuan bagi tenaga pendidik dan peserta didik terkait dengan unsur-unsur musikal yang membentuk komposisi musik heo dan leko boko, sehingga diharapkan alat musik heo dan leko boko dapat dimasukkan ke dalam kurikulum untuk dijadikan sebagai bahan ajar dalam mata pelajaran seni, khususnya seni musik, sekaligus sebagai dukungan kepada program pemerintah untuk melestarikannya sebagai seni tradisional. Yang ketiga, merawat alat musik heo dan leko boko. Melestarikan bisa dengan merawat alat musik heo dan leko boko, misalnya dengan rutin dibersihkan dan digunakan selalu dalam acara-acara adat. Yang kedua, upacara ritual Phuaton. Ritus Phuaton merupakan upacara tradisi yang telah diwariskan budaya leluhur yang diturunkan dari generasi ke generasi. Tujuan diadakannya ritual Phuaton ialah untuk memohon turunnya hujan, memohon ulan Phua Paun, Sengsene Phua Paun, dan sebagai tahun baru para petani. Selain ritual Phuaton, juga sebagai suatu upacara syukuran atas anugerah Tuhan lewat penfini, ainfini yang telah ditanam, agar nantinya memberikan hasil yang memuaskan. Penfini, ainfini merupakan bibit dari tanaman tahun lalu dan diadakan upacara dengan harapan bahwa
dalam tahun ke depan akan mendapatkan hasil panen. Ritual Fuaton dilakukan dengan beberapa tahap. Pertama, tahap persiapan, di mana toko-toko masyarakat mulai menyiapkan tempat dengan membuat tenda sebagai tempat untuk menyimpan perlengkapan ritual adat. Kedua, proses pelaksanaan ritual adat. Proses pelaksanaan dilakukan selama 3 hari, yaitu pada hari pertama, tua-tua adat melakukan ritual di rumah adat dengan tujuan untuk mengeluarkan segala perlengkapan adat yang akan digunakan pada saat ritual di kampung adat. Pada hari kedua, diawali dengan misa perayaan Ekaristi dalam ajaran agama Katolik. Kemudian pada hari ketiga merupakan puncak dari kegiatan tersebut, yaitu mulai dengan permainan alat musik gong timur. Kemudian tua adat menyampaikan tuturan adat di atas batu, dan setelah itu mulai menyembelih hewan kurban dari masing-masing suku. Setelah dilakukan penyembelihan, tua-tua adat dan Atoen Amaf berjalan menuju puncak batu yang akan merupakan akhir dari ritual adat tersebut. Di puncak batu tersebut, tua adat menyampaikan tuturan adat kepada Tuhan, alam, dan leluhur untuk meminta hujan dengan menggunakan kain hitam. Kain hitam tersebut dilambangkan sebagai awan. Setelah selesai, masyarakat desa menghampiri dan makan dan minum bersama. Pewarisan wujud kebudayaan upacara ritual Fuaton ini harus dilakukan terus dan bagi kaum muda-mudi agar bisa turut hadir di setiap upacara ritual Fuaton seperti ini agar apa yang sudah diwariskan dari leluhur kita tidak akan musnah, namun akan terus dilestarikan sampai kapan. Yang ketiga, tarian gong. Tarian gong merupakan sebuah tarian yang menggunakan musik gong yang merupakan musik tradisional masyarakat Timur Tengah Utara. Musik pada tradisional gong mengandung unsur-unsur musik seperti tempo, ritme, maupun dinamika, tapi tidak terikat oleh sebuah lagu. Artinya, para pemain musik bermain menggunakan rasa. Tarian ini biasanya berfungsi sebagai tarian penyambutan tamu-tamu penting yang berkunjung. Selain sebagai tarian penyambutan, tari gong ini juga bisa dipentaskan pada saat upacara adat maupun dalam upacara perkawinan. Secara umum, gerakan dari tarian gong ini sangatlah sederhana dan menitik beratkan pada gerakan kaki yang dihentakkan mengikuti tempo dan irama musik pengiringnya, yakni musik gong. Cara pewarisan wujud kebudayaan tarian gong. Keberadaan tarian gong ini masih tetap terjaga dengan baik, serta minat para generasi muda tetap tinggi terhadap tarian ini. Keunikan yang dimiliki oleh tarian gong ini membuatnya berbeda dengan tarian tradisional lainnya adalah gerakannya yang unik dan sederhana. Pelestarian dari tarian gong ini adalah dengan terus melatih dan selalu ditampilkan dalam setiap upacara adat dan sebagainya agar tidak hilang.